so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Petunjuk penggunaan modul. Deskripsi modul pemberdayaan masyarakat ini terdiri 2 materi pokok. Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk mengetahui dan memahami pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya air. Setiap materi pokok dilengkapi dengan latihan yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi pada materi pokok. Persyaratan. Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik materi yang merupakan kemampuan inti atau substansi dari pelatihan orientasi terpadu. Untuk menambah wawasan peserta, diharapkan dapat membaca terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Metode. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh pengajar atau widyasiwar atau fasilitator. Adanya kesempatan brainstorming, diskusi, dan studi kasus dan simulasi. Alat bantu atau media. Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan alat bantu atau media pembelajaran tertentu, yaitu LCD atau proyektor, laptop, whiteboard dengan spidol dan penghapusnya, bahan tayang, modul dan atau bahan ajar, kertas plano, metaflan, film atau visualisasi, serta lembar instruksi. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta pelatihan diharapkan mampu mengetahui dan memahami pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada pengolahan sumber daya air dan pengolahan sumber daya air. Tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta pelatihan diharapkan mampu mengetahui dan memahami pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya air. Indikator keberhasilan. Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu pertama menjelaskan definisi, maksud, dan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya. Yang kedua, menjelaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya air. Selanjutnya ada materi pokok dan submateri pokok. Dalam modul pemberdayaan masyarakat ini akan membahas materi, definisi, maksud, dan tujuan pemberdayaan masyarakat, definisi pemberdayaan masyarakat, maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat, lingkup dan sarana pemberdayaan, metode pemberdayaan, mekanisme pemberdayaan, tanggung jawab pemberdayaan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya ada estimasi waktu. Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mata pelatihan pemberdayaan masyarakat ini ada 5 jam pelajaran atau JP atau sekitar 225 menit. Selanjutnya ada definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam, pikiran, masyarakat, dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Konsep empowerment yang berawal dari Eropa mulai nampak pada abad 70-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an sampai 90-an. Konsep ini dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran paruh kedua abad 20 yang banyak dikenal sebagai aliran postmodernisme. Dengan titik berat, sikap dan orientasi adalah anti-sistem, anti-struktur, dan selanjutnya melahirkan konsep sipil society atau masyarakat sipil. Keterlibatan partisipasi masyarakat ini sebagai paradigma baru dalam pembagian bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintahan dalam melaksanakan
pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengolahan sumber daya air dengan menjaga dan melestarikan sumber daya air beserta instruktur. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam membentuk penggalian sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Menurut Kointaranik, produk kebudayaan manusia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sistem nilai gagasan atau sistem pemikiran yang bersifat abstrak yang hanya mampu dipahami, dimengerti, dan dipikirkan. Yang kedua, benda-benda budaya, yaitu suatu karya kebudayaan manusia yang berupa benda-benda, baik berupa prestasi candi, lembaran sejarah, pusaka, rumah, kerajaan, kerajinan, benda seni, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sistem interaksi antara manusia dalam kehidupan bersama yang sering diistilahkan dengan kehidupan sosial maupun berinteraksi antara suku untuk memenuhi kebutuhannya, ekspresi kerjasama atau untuk memenuhi hasrat emosi dan lain sebagainya. Yang terakhir diisikan dengan sistem sosial. Selanjutnya ada pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, jenis iklim, bentuk relief, tipe tanah, jenis flora fauna, kondisi air, sumber-sumber mineral, kontak dengan lautan. Jenis keragaman budaya. Yang pertama ada rumah adat, upacara adat, alat musik tradisional, pakaian adat tradisional, tarian adat, lagu daerah, senjata tradisional. Yang terakhir makanan khas. Permasalahan kehidupan sosial budaya. Yang pertama ada sejarah lokal, yang kedua permasalahan sosial budaya. Strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, metode pendekatan yang sesuai, komunikasi yang baik, pendampingan berkelanjutan, berfokus pada masyarakat, membangun networking, kompetisi agen pemberdayaan. Peran komunitas dalam kehidupan masyarakat. Berikut merupakan peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memberikan pengaruh agar individu memiliki pemikiran ramah lingkungan dengan menyadari adanya hubungan timbal balik dengan alam. Yang kedua, berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab.